Baik Bapak dan Ibu, acara akan segera kita mulai. Dan perlu kami informasikan bahwa acara ini juga tampil secara live di YouTube channel Universitas Brawijaya Official, dan kami mohon jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube Universitas Brawijaya. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Brawijaya, Ketua Pelaksana Program Magang PLP di Universitas Brawijaya, serta para peserta magang PLP tahun 2020 di Universitas Brawijaya yang kami banggakan. Pada siang hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir secara daring dalam acara pembukaan program magang Pranata Laboratorium Pendidikan tahun 2020 di Universitas Brawijaya pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Dan sebagai awal acara siang hari ini, marilah bersama kita dengarkan secara hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh, ya, masih ya, Bung. Kamu terjepit ternyata. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan laporan kegiatan oleh Ketua Pelaksana Program Magang PLP tahun 2020 di Universitas Brawijaya. Kami silakan dengan hormat Profesor Fathia MKes PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Profesor Nufil Hanani, yang terhormat Ibu Warek 1, Profesor Alwani Am, dan juga Warek 2, Profesor Bukus Irianto. Pada hari ini saya
diamanai sama Prof. Paul untuk sebagai Ketua Pelaksana dari Program Direktorat SDM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Brawijaya merupakan salah satu dari 7 universitas pembina yang diamanai untuk menjalankan program magang PLP nasional secara daring yang akan dimulai tahun ini dan akan dilakukan secara terus-menerus setiap tahunnya dengan daring. Kebetulan Brawijaya ini diamanai ada 13 peserta nasional yang mana berasal dari Gajah Mada, kemudian dari Bengkulu, kemudian dari Universitas Jember, Lambung Mangkurat, dan ada satu dari Padang, kemudian juga dari UB sendiri ada 3. Kemudian peserta di luar nasional atas izin pihak Direktorat SDM kami membuka untuk UB sendiri yang nanti akan mendapatkan sertifikatnya dari UB, sedangkan yang peserta nasional akan diberi sertifikat dari Direktorat SDM secara langsung. Nanti kalau ujian-ujian yang dilewati sudah dikerjakan oleh mereka dan hasilnya bagus. Proses ini melibatkan beberapa pemateri yang memang sudah mempunyai sertifikat ISO 17025 yang ada di Universitas Brawijaya dan juga sertifikat terkait pendidikan untuk PLP di seluruh Indonesia, karena beberapa pemateri ini memang sengaja dipilih seperti itu. Satu pemateri AMDAL yang mempunyai sertifikat AMDAL itu berasal dari Fakultas Teknik Sipil, itu juga sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh pihak Dikti. Jadi demikian laporan dari kami Pak Rektor sama Bu Ul. Mudah-mudahan nanti berjalan selama 2 bulan full, jadi ini sampai akhir November 100% tiap hari selama 5 hari dalam seminggu, karena kita dituntut memberikan mereka pendidikan 360 jam selama 2 bulan ini. Itu pendidikan cepat, tapi ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, mohon doa restunya, semua pihak sehat walafiat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Fatkia MKes PhD atas laporan kegiatan yang telah diberikan. Dan berikutnya kami undang dengan hormat kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka program magang PLP tahun 2020 di Universitas Brawijaya. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, juga yang saya hormati Ketua Pelaksana Profesor Fatsia, Ibu Bapak sekalian, narasumber, serta pelaksana magang PLP di Universitas Brawijaya. Yang pertama-tama, marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena pada hari ini Tuhan memberi kita kesehatan, kesempatan bertemu walaupun secara daring di acara pembekalan program magang PLP tahun 2020 ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat berjalan dengan baik sampai nanti akhir dari kegiatan ini selama 2 bulan. Perlu diketahui, Ibu sekalian, bahwa PLP ini adalah salah satu ujung tombak yang ada di laboratorium yang tanda kutip sangat kurang tenaga yang ada di Indonesia ini, sehingga dengan demikian Universitas Brawijaya alhamdulillah ditunjuk oleh Direktorat Sumber Daya Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud menjadi salah satu pembina untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu saya atas nama Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang mempercayai Universitas Brawijaya ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang sudah berusaha payah menyusun modul untuk pelaksanaan daring ini. Yang ketiga, untuk para peserta, saya berharap pelaksanaan ini karena secara daring bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa tertib semuanya nanti sampai nanti ada ujian, dan saya berharap tidak ada yang tidak lulus semuanya lah, harapan kita semuanya, begitu ya. Kayak pendidikan Kopassus gitu lah, walaupun ditempeleng-tempeleng tapi lulus semua gitu lah. Ya. Ya, harapan saya seperti itu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga berjalan dengan lancar, semuanya dikasih kesehatan, dijauhkan dari virus corona. Dengan memohon ridho SWT, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka acara pembekalan program magang PLP tahun 2020 secara daring di Universitas Brawijaya saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Brawijaya yang secara resmi telah membuka program magang PLP tahun 2020 di Universitas Brawijaya, dan dengan resmi dibuka ini maka serangkaian program magang PLP tahun 2020 selama 2 bulan kita akan mulai. Terima kasih Bapak Rektor dan hadirin sekalian, langsung saja kita menuju ke sesi materi. Dan materi pertama ini akan disampaikan oleh Profesor Fatkia MKes PhD tentang pengantar kebijakan pengelolaan laboratorium GLP, GCP, CMP. Tapi sebelum itu kami mohon untuk bisa berfoto bersama. Para peserta dan juga panitia kami mohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kita ada 2 layer di sini. Baik, sudah siap semuanya? Jangan lupa untuk senyum. Baik, untuk layer pertama. 1, 2, 3. Layer kedua. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dan sesaat lagi kami undang dengan hormat kepada Profesor Fatkia MKes PhD untuk memberikan materi pertama tentang pengantar kebijakan pengelolaan laboratorium. Kami silakan kepada beliau. Untuk yang Bu Paris, konsepnya apa? Berdegree. Oh, iya. Terus? Oke. Baik, kami silakan Prof. Fatkia untuk memulai materi pertama ini. Yang di sini Ini bersama. ya, Ini terus, Sambung. ini jangan begitu. Sambung. Ini kok saya masukin? Share screen. Oh, share screen. Oke. Udah kok belum? Di share screen. Belum share screen. Bawah. Oh. Nah, yang ini Microsoft Point. Share screen. Nah, sudah keluar. Ditampilkan F5. Ini wala Mas. Nah, Sambung. semuanya. Silakan, aku tak salah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble mati sendiri. Beginilah kalau daring.
Terima kasih kepada para pemateri. Ini saya melihat semuanya hadir. Bu Mas Diana, Pak Wiono, kemudian Pak Zofir, Pak Joni, juga Pak Nur Hidayat. Terima kasih. Nah, ini karena semuanya sudah mendadak, jadi ya mendadak. Ini benar-benar karena harus selesai di bulan November akhir, sehingga ini semuanya dibuat secepatnya. Alhamdulillah tim UB ini mau bekerja keras sehingga akhirnya hari ini bisa dibuka. Selamat datang untuk para peserta magang PLP nasional sebanyak 13 orang, di mana di dalamnya ada 3 dari Gajah Mada, kemudian 3 dari Universitas Brawijaya, kemudian ada juga yang dari Bengkulu itu ya 3, Lambung Mangkurat 1, ya, dari Jember itu 1, dari Padang 1, Unmuh Magelang 1. Kemudian atas kebijakan universitas dengan seizin dari Dikti, kami juga menawarkan ke fakultas-fakultas di UB itu ada 8 orang, di mana 1 dari FKH, FPIK itu 2 orang, kemudian FK 1, Fakultas Teknik 2, Fakultas Pertanian ada 2. Saya berharap teman-teman PLP ini nanti benar-benar mengikuti secara penuh pendidikan dari magang PLP ini selama 2 bulan atau sebanyak 360 jam. Gitu. Jadi ini beliau-beliau yang dipilih sebagai materi ini sudah benar-benar dipilih oleh tim universitas dan saya tinggal menjalankannya saja. Jadi di sini saya hanya ingin mengantarkan saja bagaimana pengelolaan laboratorium GLP, GCP, dan GMP. Jadi kita tahu perguruan tinggi ini kan punya tugas sebagai tridharma perguruan tinggi. Salah satunya kalau di pendidikan berarti kita harus menyediakan proses di mana terkait dengan laboratorium, yaitu salah satunya adalah praktikum atau untuk penelitiannya skripsi, disertasinya S3 maupun tesisnya S2, maupun penelitiannya para dosen dan PLP itu sendiri. Nah ini kemudian yang kedua adalah tadi penelitian tridharma yang kedua, itu juga memerlukan kondisi labnya yang tertentu. Nah, di dalam penentuan lab ini tergantung apakah lab itu lab mikrobiologi, maka dia tidak sama dengan tipe laboratorium biologi molekuler misalnya. Yang kemudian ada juga lab parasitologi, itu juga berbeda. Kemudian di mikro sendiri itu tidak hanya satu tipe, misalnya di situ juga ada lab yang patogen gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan standarnya seperti apa. Kalau yang di sini ini ada yang rapi banget, ini biasanya ini laboratorium yang terkait dengan R&D-nya suatu bisnis atau perusahaan tertentu. Ini pasti lantainya aja tidak bisa pakai lantai marmer biasa seperti itu. Kemudian untuk menunjang tadi, baik itu pendidikan dalam konteks itu adalah praktikum maupun penelitian, baik dari student maupun dari dosen dan juga PLP sendiri, kita juga memerlukan dukungan yaitu dari PLP. Di mana PLP ini dia harus memenuhi 4 kriteria, 4C namanya. Critical thinking atau problem solving, jadi dia sangat kritis terhadap lingkungan yang dikerjakan, karena sebenarnya kalau PLP itu kan bukan kayak administrasi ya, dia harus juga kreatif gitu ya. Jadi ada kreativiti di sini, kemudian dia juga pintar mengkomunikasikan, jadi bukan terus datang noto barangnya gitu aja udah gitu pergi. Lalu praktikumnya berjalan dengan asisten, kan tidak seperti itu. Dalam konteks ini juga ada komunikasi antara dosennya pengelola lab maupun dosen pengelola mata kuliah, juga mahasiswa serta asisten di situ. Kemudian kolaborasi. Jadi ini kenapa kok magang PLP ini diadakan, karena berharap PLP itu bukan hanya berkutat pada labnya masing-masing, tetapi PLP ini juga akan mengembangkan diri dengan berkolaborasi dengan unit-unit yang lain di dalam universitas itu maupun antar universitas atau instansi yang lain. Kalau perlu dengan industri, bisa jadi kan
salah satu tugas PLP itu adalah melakukan pendidikan juga, pengabdian keluar. Nah, ini adalah secara apa namanya, saya nggak akan menyampaikan satu-satu. Tujuan dari magang PLP ini dari Direktorat SDM Dikti ini adalah yang utama adalah meningkatkan kemampuan manajerial dan teknik dari PLP peserta magang sebagai peranata laboratorium pendidikan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Di sini juga diminta kita belajar ke PTN pembina, dan kebetulan nih yang daftar program ini dari UB semuanya dirampok untuk diletakkan di Gajah Mada. Ini jadi lucu juga gitu. Kita saling mengisi gitu. Jadi memang itu program Merdeka Belajar itu seperti itu, harus saling mengisi. Kemudian tadi yang saya sampaikan, jadi harus kolaborasi ya. Jadi melakukan benchmarking dengan laboratorium lain, termasuk laboratorium industri. Nah, untuk menjalankan itu, maka PLP harus belajar juga ketentuan-ketentuan laboratorium standar manajemennya seperti apa. Salah satu yang dipegang pada saat ini adalah tata kelolanya menggunakan ISO 17025/2017. Nah, di sini sehingga PLP ini tidak hanya bekerja hanya menyiapkan praktikum, menyiapkan penelitian seperti itu, tapi juga dia bisa mengembangkan diri bagaimana melakukan manajemennya yang benar dan tepat. Jadi ini PLP ini adalah kita tahu pilar-pilar seperti ini. Ini kalau ini nanti ada sendiri nih, Prof. Hendrawan ini akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap PLP ini sendiri. Sebenarnya kalau yang pegawai negeri itu enak ya, karena ada mirip kayak dosen gitu ya. Jadi ada tunjangan profesionalnya. Sedangkan tugasnya itu adalah pengelolaan laboratorium. Dia perencanaan pengelolaannya seperti apa agar labnya itu bagus dan berkembang bersama dengan tentunya ketua labnya, jurusan maupun fakultas di masing-masing institusi. Kemudian diharapkan PLP ini juga bisa mengoperasikan peralatan-peralatan yang menjadi tanggung jawabnya dia maupun proses yang ada di dalam laboratorium itu sendiri. PLP juga diharapkan memelihara barang-barang yang ada di situ, baik alat peralatan maupun glassware-nya, ataupun ketentuan-ketentuan apa yang ada di situ. Misalnya logbook pemakaian alat, logbook yang lainnya itu sebaiknya dipelihara. Kemudian bersama-sama dengan tim dari laboratorium itu juga melakukan evaluasi dan mengembangkan kira-kira apalagi yang akan dikembangkan di dalam laboratorium tersebut. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, itu adalah menunjang pelayanan tridharma perguruan tinggi. Siapa penggunanya? Penggunanya itu adalah dosen, mahasiswa, masyarakat, dan industri. Jadi pada prinsipnya kenapa kok kita harus minimal standarnya adalah GLP, itu adalah karena kita kan sekarang zamannya kan sudah kolaborasi tidak hanya Indonesia dengan Indonesia saja, tetapi sudah banyak dari lab-lab sendiri itu bekerja sama dengan pihak luar negeri dalam melakukan kolaborasi penelitian maupun publikasi bersama, dan itu memerlukan syarat-syarat di mana labnya itu harus memenuhi syarat untuk publikasi internasional. Kemudian good laboratorium praktis ini tergantung dari proses organisasi atau kondisi di mana laboratorium itu dikembangkan. Jadi ini saya buatkan gambar-gambar seperti ini adalah dirancang. Sebenarnya waktu membangun suatu laboratorium itu mau dibuat apa? Apakah hanya untuk praktikum? Ataukah juga sebagian sisinya itu ada yang untuk penelitian? Atau sebagian lagi untuk layanan terhadap orang-orang yang melakukan penelitian tapi tidak mengerjakan sendiri. Nah ini dibuat, kita lihat fungsi-fungsi itu kita desain sebelum misalnya kita mendapatkan gedung yang kosong sebelum disekat-sekat. Jadi dirancang, dibangun, kemudian dimonitor. Benar enggak airnya, jalur listriknya, semua itu betul apa tidak. Itu harus dimonitor. Nah kejadian ini pun kemudian direkam. Rekam itu bukan terus disorting gitu ya. Itu ada rekaman administrasinya juga secara hitam putih gitu. Kemudian dilaporkan. Nah ini misalnya ada satu lab yang cukup bagus gitu,
di Indonesia ini sebenarnya lab ini penataannya itu sesuai dengan fungsi. Sehingga Bapak Ibu ini meja-meja ini sebenarnya nggak perlu kita beli di luar negeri. Karena ternyata Indonesia itu sudah punya perusahaan cukup besar di Tangerang dan beberapa perusahaan kecil penunjang itu bisa membuat seperti ini. Meja-meja yang bagus dan UB itu sudah menggunakannya, itu di Institut Bioscience. Gitu. Kemudian sistem manajemen mutu itu tidak lepas dari PDCA, yaitu plan, direncanakan tadi, kemudian leadership-nya tugasnya apa, dia mensupport operasinya, kemudian dilakukan, ya, bukan hanya direncanakan aja tapi tak pernah dilakukan, kemudian dievaluasi, performanya gimana, apakah peralatannya memenuhi syarat atau tidak, hasilnya apakah bagus apa tidak, jadi dicek gitu ya, kemudian di-improvement. Nah, dengan action yang tertentu sehingga kita bisa mengembangkan tadi menjadi laboratorium seperti apa berikutnya. Nah, ini terus berlangsung terus-menerus plan, do, check, action. Jadi ini terus check and recheck dilakukan sehingga kita labnya makin lama makin berkembang, bukannya malah terbunuh dengan sempurna itu ya. Kemudian ini ada pesan nih, kalau di ISO 17025 itu untuk laboratorium itu apa yang kamu katakan itu adalah apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu juga apa yang kamu katakan. Jadi di sini belajar apa nih dari dua yang pertama? Jujur. Nggak boleh kita nggak jujur terhadap data-data ilmiah di dalam laboratorium gitu. Kemudian merekamnya, dicatat semuanya. Jadi punya logbook. Makanya nih kalau peneliti sih sudah biasa kali ya sekarang di Indonesia. Saya berharap semua PLP juga seperti itu. Selalu merekam apa yang dilakukannya. Gitu. Dan tadi plannya itu juga kan sudah direkam, dicatat dulu. Gitu. Kemudian dicek, ada perbedaan apa tidak. Actionnya juga ada perbedaan atau tidak. Di sini ada proses check and recheck. Sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ada pesan lainnya, kerjakan dengan benar. Pertama kali dan seterusnya itu dengan kualitas yang benar. Jadi tidak boleh nyeleweng ke tempat yang lain-lain. Kemudian di improvement atau dikembangkan. GCP sendiri secara prinsip itu memerlukan satu personel. Personel itu termasuk pimpinan dari laboratorium itu sendiri, dan manajernya apa tidak. Kemudian ada PLP-nya apa tidak, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian organisasi fasilitas testingnya seperti apa. Apakah ini dinaungi oleh universitas kalau memang dia suatu PT atau perguruan tinggi, atau dia dibiarkan bergerak sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan. Gitu ya. Kemudian jangan lupa QA-nya atau asuransi kualitas dari apa yang ingin dikembangkan dari laboratorium tersebut. Kemudian juga fasilitas penunjangnya itu apa. Peralatan yang dipakai di situ tuh kira-kira apa saja yang diperlukan, termasuk bahan habisnya di stok apa tidak. Gitu ya. Kalau sistem testing ini tentunya terkait dengan tadi metode-metode yang dikembangkan itu apa di dalam situ dan harus punya referensi yang bagus gitu ya. Substansi testingnya apa? Misalnya lab itu khusus untuk tanaman, lab itu untuk mikroba, maka ya harusnya substansi testingnya yang menuju ke dari masing-masing yang sudah ditetapkan itu dengan acuan tadi. Jangan lupa acuan ini penting. Jadi ini referensi yang kita acu itu apa. Dan ini yang penting kenapa kok saya besarkan itu ini dalam bekerja baik di bidang apapun, termasuk di dalam laboratorium itu adalah standar operating prosedur ini harus ada di setiap levelnya, gitu ya. Kemudian performanya gimana? Apa yang perlu dilakukan terhadap performa inti? Harus ada uji validasi dan verifikasi. Gitu. Kemudian pelaporan hasil proses tadi, kemudian dilakukan rekaman-rekaman dari apa yang telah dilakukan. Nah, manajemen laboratorium sendiri sebaiknya mempunyai kepemimpinan yang tangguh. Jadi ini pemimpinnya nggak sidik-sidik lorati, nggak sidik-sidik ngadat gitu ya. Jadi pemimpinnya itu harus benar-benar tangguh gitu. Dia mempertanggungjawabkan anak buahnya seperti apa. Dia ngetaki, misalnya dia itu marahin ke anak buahnya, tapi dia bertanggung jawab ke atasnya, membela anak buahnya sambil dia membetulkan anak buahnya itu seperti apa. Kemudian dia juga berani mengambil dana-dana nasional maupun internasional mengajukannya. Jadi dia harus penuh komitmen. Jadi
istilahnya kalau kita sebut sih, jadi pemimpin itu jangan menikmati jabatan tapi menjalankan jabatan. Kemudian pemimpin juga harus bersikap terbuka, dia harus berwawasan jauh ke depan, tanggap terhadap lingkungan, jadi menjaga biosafety-nya. Misalnya saya sendiri nih, saya kan orang biologi molekuler yang banyak menggunakan karsinogen bahan kimianya. Itu saya jaga benar bagaimana mengelola semua bahan yang saya gunakan, bagaimana pembuangannya sehingga waktu dibuang ke alam itu sudah benar-benar aman, sentosa. Kalau di UB ini yang terkait inventory equipment ini, kita punya sistem namanya SIMAK. Jadi semua aset seluruh Brawijaya ini sudah terdata dengan baik dan benar. Saya lihat itu setiap 3 bulan, 6 bulan, atau setahun minimal sekali, tapi saya kira lebih dari sekali, itu diperbaiki, diperbarui, ada yang mengalami kerusakan atau tidak, ada yang baru datang atau tidak. Nah itu bagus. Jadi sebaiknya di universitas lain ini kan kebetulan ada beberapa universitas swasta itu juga melakukan hal seperti ini sehingga bisa dimonitoring. Dilakukan juga program pengembangan jangka panjang dan jangka pendek, baik untuk SDM-nya, jadi pendidikan seperti sekarang ini kan itu sebenarnya untuk pengembangan berikutnya, gitu. Juga peralatannya apakah diperbarui atau tidak. Di sini jumlah dan kualitas, kalau ini sih sebenarnya relatif ya. Kalau banyak itu belum tentu bagus laboratoriumnya. Tapi kalau SDM-nya terbatas, kemudian tapi dia efisien, efektif dalam pengelolaannya, juga dalam melakukan analisisnya segala macam sesuai dengan kriteria masing-masing SDM, nggak perlu banyak-banyak, tapi semuanya berjalan dengan bagus, itu sudah bagus. Gitu. Seperti yang kami kembangkan di beberapa institut di Brawijaya ini. Kemudian program pelayanan akademik, penelitian pengembangan ini tadi sudah jelas ya. Visi misinya juga harus jelas, sejaring dengan lab-nya harus jelas. Jadi kita juga harus membuka diri terhadap industri, tidak hanya dengan sesama laboratorium. Nah ini jangan lupa jaminan kualitas analitiknya juga harus bagus. Nanti ada quality assurance-nya seperti apa, nanti ada saya beberapa slide. Kemudian standar staffnya itu juga harus sering diuji cobakan, dalam arti kita coba 3 orang mengerjakan yang sama, apakah metodenya sama, bahannya sama, hasilnya sama. Nah, itu perlu dilakukan hal seperti itu. Manajemen aset fisiknya juga harus dikelola dengan benar. Kemudian pengaturan pengukuran standar pelayanannya juga harus bagus. Jadi kita harus open kalau ada kritikan dari luar, kemudian kita coba perbaiki seperti apa sehingga klien atau customer itu menjadi bahagia kalau melakukan penelitian ataupun menganalisiskan di lab kita itu dengan benar. Tutur organisasinya tentu tadi sudah saya sampaikan, manajemen relasi juga sudah saya sampaikan, kemudian sistem informasi. Sistem informasi itu karena sistemnya terbuka tadi, kita sebaiknya harus punya website, kemudian membuka diri dengan medsos, ya gunakan aja IG, misalnya Instagram maksudnya, kemudian Facebook, WA, pokoknya sumber-sumber apapun kita manfaatkan. Kan kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Sehingga kadang itu benchmarking ini, lab-lab lain maupun industri itu bukan kita kenal. Mereka datang sendiri ke sini karena sudah melihat di website kita, di medsos kita, kemudian oh ternyata tuh UB ini bisa ini ya, oke kalau gitu saya tak datang melakukan kerjasama dengan UB untuk sebagai memproduksi bahan-bahan dasar dari pembuatan dari pabrik tersebut, misalnya seperti itu. Demikian pula di universitas Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya keselamatan ini harus dijaga. Kemudian penempatan stafnya itu harus bagus. Nah, finansialnya ini dikelola dengan benar juga. Ini sudah kalau terkait duit ya, bukan duit, duit gitu kalau di bahasa Jawa kan gitu ya. Itu sensitif tapi juga harus dikelola dengan benar. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan semuanya. Kita punya lab tergantung labnya apa, kemudian dikerjakan dengan benar. Kita lihat di sini mereka menggunakan sarung tangan sama Google, ya. Kebetulan ini mungkin nggak karsinogenik sehingga nggak pakai masker. Jadi penggunaan Google maupun sarung tangan atau masker itu sebenarnya bukan mengamankan diri kita dari sampel kita,
tapi kita mengamankan sampel dari diri kita yang melakukan. Itu untuk PLP itu wajib tahu gitu. Jadi seperti itu. Kemudian di sini saya memasukkan kriteria dari WHO terhadap bagaimana kan tadi judulnya kan ada GLP, GMP, dan GCP. Kalau GLP tadi Good Laboratorium Practice, kalau GMP Manufacturing Practice, kalau GCP itu Clinical Practice. Kemudian ownership-nya siapa? Ini fasilitasnya dari manajemen itu sendiri. Kalau ini punya pabrik, kalau GCP biasanya sponsor. Misalnya kayak sekarang saya itu mendapatkan amanah untuk melakukan uji kosmetik gitu ya. Maka saya kerjasama dengan bagian kulit di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk pengujian dari kosmetik tersebut. Nah itu namanya GCP. Gitu. Siapa yang sebagai responsibilitasnya? Ya prinsipal investigatornya yang kebetulan ditunjuk pada saat ini adalah saya. Nah kalau GMP ya jelas tergantung dari kualifikasi pada perusahaan tersebut. Kalau GLP itu tadi kepala labnya, direkturnya, manajer ketuanya itu siapa gitu. Nah kemudian responsible untuk produksinya itu siapa? Di sini untuk GLP adalah investornya. Kalau ini ya kepala produksinya. Nah, kalau GCP beda. Kalau tadi yang ini adalah principal investornya, begitu masuk ke clinical practice, maka harus kita ajak farmasi. Jadi orang yang benar-benar punya sertifikat profesi sebagai farmasi. Kalau enggak, itu tidak bisa dilakukan pada saat melakukan GCP tersebut. Untuk menjaga kualitinya, maka di sini ada QA. Nah, kalau di Brawijaya kita punya QA-nya. Kemudian kalau ini adalah QA dari perusahaan tersebut, nah ini ada yang memonitor. Jadi ini ada juga QA yang monitor terkait dengan GCP tersebut. Kalau achievement-nya pasti dilakukan oleh masing-masing pihak kecuali yang di daerah ini ya, yang manufacture ini. Jadi tadi prinsip-prinsip good laboratorium practice ini dia mempunyai perangkat aturan yang sudah saya sampaikan tadi, mempunyai kriteria untuk sistem mutu. Ingat, proses organisasi, kondisi di mana kesehatan non-klinisnya itu harus diperhatikan, keselamatan lingkungan juga harus direncanakan. Jadi pada magang PLP ini nanti ada satu pemateri itu yang mempunyai sertifikat AMDAL yang akan menjelaskan sebenarnya bagaimana toh mengatur agar tidak terjadi pencemaran lingkungan di dalam lab kita masing-masing. Oke. Kemudian poin fundamentalnya tadi yang sudah saya sampaikan ada sumber daya, ada karakterisasi item ujinya itu apa, sistem pengujiannya bagaimana, kemudian ada aturan main, rencananya itu seperti apa, prosedurnya harus semuanya tertulis, punya acuan, hasilnya itu dari data mentah kemudian di laporan akhir dan arsip. Kemudian ada jaminan kualitas. Ini Pak Wiono, hand itu kenapa? Apa salah mencet? Kemudian prinsip dari GLP itu sendiri menurut WHO, dia harus dapat membantu para peneliti. Sebenarnya kalau ini kan kriteria WHO ya. Tapi kalau diterapkan di kita, peneliti maupun praktikan maupun tadi klien kita itu harus andal, berulang, bisa diaudit dan diakui oleh pihak pengguna juga, atau ilmuwan lain di seluruh dunia. Kemudian di sini juga harus dijaga GCP ini, harus dijaga etika ilmiah internasionalnya untuk yang clinical trial tadi ya, itu juga harus dijaga karena harus diakui secara internasional. Biasanya kan kayak yang sekarang saya lakukan itu kosmetiknya itu bukan untuk lokal saja, untuk Malang saja atau untuk Indonesia saja, itu tidak, tapi kan diharapkan bisa masuk ke pasar internasional. Sehingga ini harus benar-benar dilakukan dengan kepatuhan standar yang dijamin mutunya, ya. Kemudian pada GLP dan GCP saling terkait itu untuk riset tertentu, biasanya untuk aditif makanan dan warna, obat-obatan pada manusia maupun hewan, alat kesehatan dan digunakan manusia, produk biologi maupun produk elektronik. Jadi ini misalnya untuk elektronik itu mendeteksi ECG gitu. Kalau di teknik elektro UV itu banyak tuh sudah tersebut.
Kalau obat-obatan manusia, kita itu ada join juga dengan salah satu perusahaan besar di Jepang, di Osaka, itu untuk pengujian obat-obat sebelum rilis ke pasar, misalnya seperti itu. Kalau GMP ya tergantung tadi, dia kan R&D-nya dari sebuah perusahaan ya. Jadi di sini benar-benar standarnya di lantainya aja nggak bisa lantai dengan apa namanya tegel yang kita pilih, itu nggak bisa sembarangan seperti itu. Kemudian dia harus quality assurance-nya itu harus independen, tidak bisa dipengaruhi oleh perusahaan itu sendiri, dan itu harus dimonitor dengan benar, otoritasnya itu harus bagus. Ini. Kemudian mengapa perlu GMP? Karena kan di situ tuh tidak hanya produknya aja yang dikontrol, termasuk juga tuh kemasannya harus dikontrol, pengolahannya, kemudian penyimpanan, kemudian pengiriman sampai ke tempat penjualan. Di tempat penjualan berapa lama? Itu harus selalu dimonitoring GMP itu seperti itu. Jadi ini barangkali beberapa universitas, misalnya kan ini ada peserta dari Gajah Mada ini, sudah punya kan untuk industri-industrinya di Gajah Mada. Nah itu perlu dikembangkan dan PLP-nya itu harus memahami ini juga. Kalau memang dia terkait dengan R&D dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam naungan universitas yang bersangkutan. Kemudian unit quality assurance-nya itu terkait apa aja, macam-macam. Ya bisnisnya gimana, servisnya seperti apa, customer-nya diperlakukan seperti apa, standar yang ditetapkan seperti apa, garansinya seperti apa dari hasil-hasil yang diperoleh maupun analisis yang dilakukan, gitu kan? Ini semuanya harus dicatat, dikontrol, dan dievaluasi terus-menerus. Itu enggak boleh tidak. Kemudian di dalam internal dari laboratorium itu sendiri juga harus dilakukan audit internal. Di mana biasanya itu dilakukan 1 kali 1 tahun itu minimal ya. Kenapa? Karena kita kan harus memahami keluhan-keluhan pelanggannya seperti apa, kepentingan pelanggannya seperti apa. Apa perlu dikembangkan analisis baru, layanan baru? Nah itu harus dilakukan dan direkam juga bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen ini perlu dilakukan oleh para manajerial di dalam laboratorium tersebut terkait dengan hal-hal yang banyak, misalnya pengujiannya seperti apa, kalibrasinya seperti apa, kemudian kebijakan kecocokan dari prosedur itu seperti apa, laporan dari staf dan hasil terakhir dari klien bagaimana, kalau ada sesuatu yang berbeda itu tindakan pencegahannya bagaimana, perbaikannya bagaimana. Nah ini nanti akan dijelaskan pada pemateri-pemateri berikutnya gitu ya. Jangan lupa rekaman dan tindak lanjut ini harus selalu ada. Evaluasi itu harus selalu ada. Nah, kemudian bedanya apa sih ISO 17025 yang 2017 dengan yang sebelumnya? Titik tolaknya ini harus kita garis bawahi. Saya tidak akan bicara panjang di sini bahwa itu harus berbasis pada risiko. Di dalam sesuatu melakukan penetapan itu kita harus berbasis pada risiko. Sorry, saya minum dulu ya. Nah, resiko di sini itu tidak selalu kita anggap sebagai negatif, karena kan kalau kita melakukan mengambil chance tadi untuk mengembangkan lab mikrobiologi yang patogen, maka semua kondisinya itu harus diambil resikonya. Kalau kelak barangkali akan terjadi pencemaran itu apa? Nah, untuk menangani hal-hal seperti itu tuh harus diprediksi dulu, ditangani dengan baik, peluangnya seperti apa, positif dari risiko itu apa, kan otomatis karena jarang nih yang mikropatogen ini, maka biasanya kliennya akan lebih banyak daripada yang nggak mengambil risiko seperti ini. Nah, seperti itu tuh akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada pemateri-pemateri yang akan dimulai besok pagi ya. Jadi itu yang akan disampaikan. Kemudian untuk melakukan itu, di sini tuh nggak ada AC-nya, ini jadinya kepanasan. Harus diidentifikasi resiko dan peluangnya itu apa. Terus kemudian merencanakan tindakan dan mengatasi resikonya itu apa. Kemudian cara mengurangi resiko tersebut seperti apa, implementasi rencananya seperti apa, kemudian diperiksa efektif tindakannya berhasil apa tidak. Jadi intisari dari
kuliah perdana ini adalah di dalam slide ini kita dapat sampel, handlingnya itu jangan sampai keliru. Kemudian fasilitas laboratoriumnya gimana, analisisnya seperti apa, dengan chemical reagent tersedia seperti apa, standar kalibrasi atau CRN-nya seperti apa, sudah punya apa belum, bagaimana membuat laporan itu harus kita lakukan. Kalau yang bawah, ini adalah untuk layanan keluar. Jadi ada proses pembayaran di sini. Terkait dengan pembayaran, kalau di UP harganya itu harus di SK-kan oleh rektor. Sehingga tidak gelap keuangannya, benar-benar sistemnya harus terbuka. Jadi dari saya seperti itu. Saya kira untuk siang ini saya tutup kuliah perdana saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Tapi sebelum saya tutup 100%, besok itu untuk para peserta ada placement test yang akan dibuka. Placement testnya itu jam 9 persis. Dan placement test itu hanya bisa dilakukan sekali oleh masing-masing peserta dan akan ditutup di 9.30. Jadi hanya 30 menit. Peserta bisa langsung tahu nilainya berapa, karena kami menggunakan sistem Google Form yang untuk uji tes yang langsung keluar nilainya. Dan kalau peserta itu submit ujiannya ini lebih dari 9.30, itu sudah tidak diakui. Jadi peserta harus secepatnya melakukan itu maksimum, terutama submitnya tidak boleh lepas dari 9.30. Itu pesan saya untuk besok pagi. Jadi diharapkan mungkin untuk panitia lain akan memberitahu ke Bapak Ibu semua mulai kapan masuknya sebelum ujian, karena kan harus presensi dan lain sebagainya. Dari situ semoga semuanya nanti bisa berjalan lancar dan bismillahirrahmanirrahim, semoga kita selama 2 bulan ini akan melakukan dengan baik dan benar, saling terbuka. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nia sebagai MC-nya. Matur nuwun Mbak Nia. Oke, matur nuwun Prof. Fatkia untuk paparan materi pertama pada siang hari ini. Dan Bapak dan Ibu, demikianlah serangkaian acara pembukaan serta paparan materi pertama dari Prof. Fatkia selaku Ketua Panitia dalam program magang PLP tahun 2020 di Universitas Brawijaya. Kita akan bertemu kembali besok pagi sesuai dengan jadwal yang telah kami bagikan ke masing-masing peserta dan juga pemateri. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kendala dalam acara ini berlangsung. Selamat siang dan sampai bertemu kembali besok pagi di Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para narasumber. Prof. Fatkia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Prof. Sebelum live meeting ini kami ingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah ada di chat. Mohon kepada para peserta untuk bisa mengisi link presensi peserta magang yang telah kita bagikan di chat room. Boleh dibacakan yang sudah ngisi. Nah, kita ngisi. Sudah ngisi semua ya? Ya, untuk presensi peserta itu sudah semua mengisi, sudah lengkap dengan jumlah 21 orang. Baik Pak Pras, terima kasih informasinya. Para peserta berarti sudah mengisi semuanya nggih Pak Pras nggih? Sudah. Oke, baik. Berarti kalau sudah mengisi link presensi, Mbak Nia. Monggo. Mbak Nia, saya mau menambahkan pengumuman untuk besok. Oke.
Monggo Bu Lulu. Untuk besok kalau bisa jam untuk pengumuman kepada para peserta karena jam 9 kan sudah mulai pretest. Jadi kalau bisa 8.30 itu sudah mulai masuk Zoom dan nanti menata absensinya sudah masuk juga. Biar semuanya siap jam 9 bisa running. Karena jam 9.30 kan lebih dari 9.30 tidak masuk nanti nilainya. Gitu. Baik Bu Lulu, ini untuk link Zoom-nya sendiri kan sudah dibagikan nggih ke masing-masing peserta mulai besok sampai dengan 3 November dari Pak Karyadi nggih Bu Lulu? Sudah. Sampun nggih, sudah. baik. Sudah. Baik, nanti hostnya akan memulai jam 8 sudah standby. Jadi nanti kalau misalnya dimulai jam 8.30 bisa. Link Zoom. Baik, terima kasih. Link Zoom sudah dikasih. Ada lagi dari panitia untuk menambahkan? Monggo. Sampun nggih Bu Lulu? Sampun Mbak Nia. Matur nuwun sanget Bu Lulu. Mohon izin, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas. Sisa berapa orang itu?